kita akan membuat keyakinan kelas itu banyak dari pendapat anak-anak semua. Nah, sebelumnya aku jelaskan dulu. Apa sih kira-kira keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang baik yang kita sepakati bersama. Itu dia nilai-nilai itu yang bisa membuat kita menjadi orang yang baik. Itu keyakinan kelasnya. Nah, jadi yang namanya keyakinan kelas itu berarti harus kita laksanakan. Ngerti ya? Itu sama-sama juga seperti kedisiplinan diri kita juga. Contoh keyakinan kelas yang pertama itu misalnya sopan berbicara dengan guru, menyayangi teman. Itu contohnya ya. Nah, jadi di sini kita akan tempel di poster yang warna putih. Nih ya. Di sini nanti kita tempel sticky notes kayak gini. Oke. Sekarang ibu tanya. Berhubung kalian belum bisa menulis, karena kalian kelas tinggi mungkin sudah bisa menulis bacaannya ya, nak, kalimatnya. Jadi berhubung kalian belum bisa, ibu mau tanya, kira-kira yang pertama apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Ayo. Menyayangi guru. Saling? Saling belajar. Apa? Menyayangi guru. Berarti menyayangi Guru. guru, boleh. Sayangi teman. Oke, sayangi apa tadi? Teman. Teman. Sayangi guru. Tunggu ibu tulis dulu ya. Sayangi Teman. teman dan guru. Oke. Sepakat? Sepakat. Sepakat apa? Iya, ada yang lain? Nah, pegang dulu nak. Pas kayak ini, nanti tinggal nempel. Yang lain apa lagi nak? Hijau. Iya, apa keyakinan kelas kita lagi? Bu. Datang tepat. Waktu. Waktu kaca. Cocok. Pegang. Pegang aja nak, sama semua. Kasih salinnya ya. Iya, Bu. Iya. Apalagi kak? Apalagi kira-kira keyakinan kelas kita? Aku bersih. Hah? Bersih. Iya. Berarti Aku kebersihan kelas tetap dijaga. Kebersihan kelas Aku bermain kelas. tetap dijaga. Siapa tadi itu? Aku. Si Fahmi. Oke, pegang gini ya, jangan pegang dulu. Menyiram bunga. Berarti Aku kalau menyiram bunga, menurut kerja. berarti apa lagi? Datang tepat waktu. Nah, apa? Kawan apa? Kuning. Kuning, sini. Aku hijau. Aku biru. Aku hijau. Aku biru. Datang tepat waktu. Oke, pegang dulu. Aku biru. Selain itu apa lagi? Menjaga kebersihan. Udah tadi. Berarti gini. Meminta izin sebelum meminjam barang ke teman. Sebelum memakai barang teman ya. Karena mau izin. Bukan izin. Meminta izin sebelum memakai barang teman. Aku. Oke, nah nih. Lanjut apa lagi kira-kira? Apa lagi deh ya? Apa lagi? Hah? Udah tadi sayangi teman. Iya. Membuang sampah tadi udah? Membuang sampah pada tempatnya lu tadi cobain ya. Sayangi teman. Kebersihan kelas tetap dijaga. Datang tepat waktu udah. Cuma tepat waktu. Tunggu aja salah ya. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa ini nak? Membuang sampah Rumi udah ada? Nah, Rizky. Ini. Udah, ibu ganti. Terus apa lagi keyakinan kelas kita? Kuning. Berbicara yang sopan pada guru. Tapi udah, Bu. Udah tadi. Siapa berbicara yang sopan pada guru? Belum ada. Berbicara yang sopan pada guru. Caca. Dadah. Ah, ya. Aku. Yang mana, Pak?
sampai ini. Tempel aja nak tempel. Tempel aja sama anak mampu di sini. Iya, tempel ya. Lurus lah nak. Lurus dulu. Lurus. Oke, lanjut. Warna pink, Dea maju. Paling bawah berarti. Paling bawah Dea. Ke sini nak agak ke kiri. Ya. Pintar. Siapa lagi warna pink? Ayo tempel. Agak tinggi ya, agak tinggi nak. Tekan. Tekan ini nak tekan. Ini tekan. Iya, lanjut. Ada lagi warna pink? Nah, warna kuning. Sebelah sini. Ayo. Satu-satu. Semana semampumu. Oke, pintar. Lanjut. Oh, bisa tinggi. Oke, mantap. Nah, siapa lagi? Apa paling tinggi berarti? Ya, itu baik ya. Oke, pandai. Ole. Mami, enggak semangat semampumu. Iya. Rizky di sini. Terbalik. Mana bacaannya? Iya. Kayak gini udah habis lemnya kan? Masih ada lemnya? Udah habis lemnya. Orang Rizky ini. Udah tunggu dulu ibu ganti dulu. Mana tadi yang biru? Mana yang biru tadi? Udah, yang lain duduk nak. Yang lain duduk. Yang lain duduk nak. Yang lain duduk dulu. Yang lain duduk. Oke, Rizky. Rizky mana Rizky? Iya Nana. Yang lain duduk, kita tolong ibu. Ayo. Oke. Udah. Tepuk tangan dulu. Mana? Udah bisa? Terbalik nanti ya. Mana ya? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita sudah menuliskan keyakinan kelas kita ya kan? Nah, ibu belum ya? Ibu belum ada nempel. Kalau untuk ibu keyakinan kelas ibu, apa lagi ya? Satu lagi. Apa keyakinan kelas? Satu lagi. Iya. Menjaga. Bukan, tadi udah. Menjaga ketenangan kelas. Berarti nggak ada lagi yang ribut. Ibu tempel ya, lihat. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, ini lagi ya. Ada berapa keyakinan kelas kita itu? 1. Iya. Ini masih keyakinan kelas secara bersama. Nanti kita pilih 5 atau 7 untuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, ibu baca dulu satu-satu ya. Yang pertama, sayangi teman dan guru, ya kan? Ingat. Yang kedua, menyimak guru saat menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, belajar dengan semangat dan antusias. Ingat itu. Kemudian yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, berbicara yang sopan pada guru. Yang keenam, meminta izin sebelum memakai barang teman. Yang ketujuh, kebersihan kelas tetap dijaga. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, menjaga ketenangan atau kondusifan kelas. Nah, dari yang ke-9 ini kita pilihlah sebanyak berapa? 5 atau 7?
setiap harinya. Apa? Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Boleh. Datang tepat waktu. Yang kedua apa? Oke, boleh. Menyayangi. Yang itu ya, nomor berapa tadi ada menyayangi kan? Mana? Nah, ini menyayangi guru dan teman. Iya. Yang ketiga apa lagi? Ini kayaknya cocok Ibu rasa. Berbicara yang sopan pada guru. Sepakat? 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 Iya. Berbicara yang sopan kepada guru. Berbicara yang sopan pada guru. 5 kita pilih yang paling bagus ya. Terus yang keempat apa? Mana lagi ya? Nah ini Ibu rasa bantak ini. Mana? Mana? Nah, belajar dengan semangat dan antusias ya. Itu Ibu rasa bagus itu. Semangat kita? Semangat kita? Semangat kita? Semangat? Iya, apa tadi? Belajar dengan semangat dan antusias. Ibu tulis ya. Belajar dengan semangat dan antusias. Yang kelima, ayo apa lagi yang paling penting? Paling pas. Coba. Kebersihan, udah ada kebersihan di situ. Datang tepat waktu berarti inilah ya, membuang sampah pada tempatnya. Caca? Sepakat? Sepakat kita ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Ibu rasa 5 aja udah cukup ya. Dengarkan. Ayo, kita baca sama-sama. Keyakinan kelas. Berbicara yang sopan pada guru ataupun teman, belajar dengan semangat dan antusias, dan membuang sampah pada tempatnya. Ingat? Ya, jadi pelajaran kelas untuk dilaksanakan. Terakhir, karena kita sudah sepakat untuk buktinya kita teken. Tahu tanda tangan kan? Nah, sekarang tulis itu tanda tangannya seperti begini di bawah. Ini ya tanda tangan Ibu ya. Nah, ayo siapa bisa? Ayo. Semua bisa. Iya, sukanya Bu bagaimana? Gimana tanda tangannya? Ayo. Sekarang dulu tahu. Apa dulu? Buat tanda tanganmu nanti ya, tanda tangan. Enggak, itu punya Ibu. Sekarang dulu punyamu gimana? Hah? Sekarang dulu punyamu gimana tanda tanganmu? Dah, buat tanda tangannya. Oke, dah lanjut. Siapa lagi? Baik. Oke. Abai.
Oke, lanjut siapa lagi? Ayo. Pami dulu, Pami. Oh, siap dulu. Tangan kanan lah, nak. Angkat tangan. Ini dia bikin. Ayo, teken. Teken, nak. Gimana tanda tangannya? Itu artinya sudah sah. Ayo, buat. Iya, adlu. Berarti dari A. Coba, ayo. Siapa lagi? Rizky. Oh, Pami. Udah Rizky dulu ya, nak. Rizky dulu. Rizky. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kaki ini masuk video, jangan sakit apa nak. Pami. Pami dari F. Iya. Udah. Lanjut. Siapa lagi? Dea. Dari D ya, berarti jangan sama-sama ibu kan dari L ganti ya. Ya sama semua. D dari D ya, dari D. Ayo gimana Dina? Dari D. Ini untuk D nak. Ah, buka lagi mana ayo. Oke, lanjut siapa lagi Rumi? Rumi dari R berarti kan? Oke, siapa lagi yang belum? Rizky udah? Ara, ayo Rizky ayo Ara. Iya, mantap, jago. Boleh, lanjut. Ara. 3, 6, 8, iya satu lagi Ara. Oke, nak, Ra, dari A, nah, dari A kayak gini, dari A. Aku kan Ara. Oke. Dah, selesai. Berarti kita sudah sepakat 5 keyakinan kelas. Ya? Kita ulang yang pertama, datang tepat waktu. Ikuti. Datang tepat waktu. Yang kedua, menyayangi guru dan teman. Yang ketiga, berbicara yang sopan pada guru. Belajar dengan semangat dan antusias. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelas kita ada jadi harus dilaksanakan lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang berada di SD dan untuk kegiatan pada hari ini akan ada pelaksanaan budaya positif dari teman kita yaitu CDP Ibu Trianti Utahaya, yang mana beliau adalah peserta dari PBB angkatan ke-7. Pada saat ini Ibu Rianti akan melaksanakan budaya positif yaitu modul 4 yaitu di SD 019 di Bangan Jong Institut ini. Jadi pada Ibu Rianti tetaplah melaksanakan dengan baik apa yang dibuat di sekolah ini mengenai budaya positif, laksanakan pada kawan-kawan apa itu budaya positif supaya kawan-kawan ini mengerti dan menjalankan apa dari maksud dari budaya positif tersebut. Jadi saya rasa untuk hari ini pelaksananya Bu Yanti juga pasti dibantu dengan teman-teman guru di sini ini kepada teman-teman guru semuanya Allah dan bersama dengan mendukung apa yang dikerjakan Bu Yanti supaya dapat dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baik untuk memajukan sekolah kita ini. Saya rasa hanya sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat diterapkan sekolah kita dengan baik. Saya akhiri dengan
Terima kasih saya sampaikan buat Ibu Kepala Sekolah untuk sepatah dua katanya. Terima kasih juga buat rekan-rekan guru sekalian atas waktu yang sudah disempatkan untuk mensosialisasikan tugas budaya positif modul 14, yaitu aksi nyata di SDN 097820 Bajambi. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan itu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu ada 7 poin yang mau kita bahas di sini. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga potensi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, untuk perubahan paradigma belajar di sini, seperti biasanya kita sebagai guru itu lebih memaksakan kehendak kita kepada siswa. Jadi pada posisi teori kontrol di sini, kita hanya bisa membentuk bagaimana yang namanya gambaran ataupun karakter siswa. Jadi kita tidak berhak untuk memaksakan keinginan kita kepada siswa. Jadi memang tugas kita ini sebagai pendidik lebih ke mengawasi bagaimana si anak didik dalam mencapai masa depannya nanti. Di mana di sini dikatakan perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir itu memang berbeda-beda ya. Ini agak ada kesalahan. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, disiplin positif. Nah, kita bahas dari kata disiplin. Disiplin itu bisa disebut sebagai tertib atau teratur. Jadi sering juga kita mengaitkan disiplin itu lebih ke hukuman. Bagaimana biar anak didik itu bisa lebih disiplin dengan mengkaitkannya ke hukuman. Nah, jadi untuk sekarang itu apalagi di kurikulum Merdeka sekarang itu hukuman sudah ditiadakan. Jadi saya rasa hukuman ini sudah bukan solusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Berikutnya, nah ini makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kadang dalam membuat atau mendapatkan kepatuhan ini, siswa tersebut merasa tidak nyaman, maka akan timbul ketidaknyamanan. Berdasarkan pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara lebih menekankan self disiplin, artinya disiplin diri sendiri. Nah, jadi tanpa harus disiplinkan oleh orang lain. Itu sebenarnya dia akan dikatakan disiplin yang kuat. Nah, itu kannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Jadi memang disiplin itu dimulai memang harus dari diri sendirilah. Berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah ini sering kita lihat motivasi siswa belajar ada 3. Yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya kalau kita misalnya berikan tugas kepada anak-anak, bagi siapa yang sudah selesai, bagi siapa yang belum selesai nanti ibu hukum. Itu misalnya ada, biasanya kita sering menggunakan kalimat tersebut di dalam kelas. Jadi dia biarkan dulu berarti belajar lagi ya. Nah itu dia ya. Kemudian yang kedua, ada juga siswa termotivasi belajarnya itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini bisa juga kita puji. Siapa yang selesai dikasih permen, siapa yang selesai ulang duluan. Nah itu dia ya, mendapat imbalan ataupun penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah ini karena dia menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri. Jadi dari ketiga motivasi ini, itu yang paling baik adalah yang terakhir, karena memang dia menghargai dirinya. Untuk yang berikutnya itu nilai setelah mendapatkan misalnya ada dapat hadiah, jadi juara itu. Berikutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kelima kebutuhan ini memang wajib atau dimiliki oleh manusia ataupun
terpenuhilah pada si siswa. Kita bahas satu persatu kebutuhan bertahan hidup. Ini seperti psikologis, yaitu kebutuhan logis. Berarti ada dia kasih sayang atau hubungan yang baik yang diterima dari lingkungan sekolahnya, baik itu kasih sayang dari temannya ataupun dari guru ataupun dari kepala sekolah. Yang ketiga itu dia penguasaan. Nah, jadi disinilah dia si siswa menguasai materi atau terampil dalam belajarnya. Yang keempat, kebebasan. Nah, di sini pasti siswa kita juga memiliki namanya kebebasan. Kadang kita mau misalnya menyuruh menggambar, kita menentukan sebuah objek gambar yang kita buat, tapi siswa akan memilih, Bu, saya lebih milih gambar ini, Bu, gambar ikan, Bu. Nah, jadi memang siswa membutuhkan yang namanya kebebasan dalam menuangkan pemahamannya lah, keterampilannya. Next, itu yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini sangat perlu untuk diterapkan di dalam lingkungan kelas ataupun sekolah. Jadi memang siswa itu datang ke sekolah begitu juga dengan pulangnya dalam keadaan senang atau bahagia. Jadi dia memang tidak ada, sebenarnya ini kita masih ya yang namanya main fisik masih ada ya. Saya sendiri pun masih ada. Mungkin karena dengan kebawaan karena bandanya murid, tapi untuk berikutnya untuk di sekolah kita ataupun di kelas kita wajib kita hilangkanlah yang namanya kekerasan. Jadi kita buatlah anak didik kita itu untuk lebih bahagia, lebih senang dalam belajarnya. Itu bisa seperti ice breaking di dalam kelas sebelum belajar. Kemudian juga membuat permainan untuk membuat kebosanan mungkin. Karena kan bosan juga terus belajar menulis ya, ataupun mengerjakan soal. Jadi jika dari kelima ini tidak terpenuhi kebutuhan si anak didik, itulah yang sering membuat anak didik itu dia membuat ulah atau masalah di dalam kelas ataupun sekolah. Jadi di sini gagal si anak didik tadi dalam memenuhi kelima kebutuhan dasarnya tadi. Berikutnya materi kita 5 posisi kontrol restitusi. Ini dia posisi guru dalam mengatasi masalah siswa. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita bahas satu persatu. Untuk penghukum, nah ini paling sering ini ya Bapak Ibu, kita paling sering memberikan hukuman kepada anak murid kita, baik itu hukuman secara fisik maupun verbal. Fisik artinya langsung ke tindakan fisik langsung lah, seperti contoh misalnya baik pukul pada saat dia melakukan kesalahannya ataupun memukul tangannya dengan penggaris dan lain sebagainya. Kalau untuk hukuman verbalnya itu seperti kata-kata yang agak kasar ya. Nah ini dia. Biasanya penghukum ini ditandai dengan ada suara yang tinggi, bahasa tubuh yang lebih apa lah. Dari tindakan kita tadi itu kemungkinan si murid akan marah juga dan mendendam dalam dirinya. Nah, gak suka lihat itu. Kalau langsung salah langsung dipukul. Nah, jadi memang ada tersimpan di memorinya. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi ini kebalikannya, dia lebih lembut dalam mengucapkannya. Membuat rasa bersalah ini juga membuat si murid tidak nyaman. Jadi kayak rendah diri juga dia ya. Jadi memang si murid langsung merasa bersalah atas perbuatannya. Contoh kita lihat di sini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Nah, itu. Jadi kan dia memang langsung menembak langsung si Budi, langsung merasa bersalah. Budi, kenapa kamu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi disinilah bentuk si guru tadi membuat si murid tadi merasa bersalah. Kalau saya perhatikan ada juga kita semua, atau kita juga menerapkan ini di dalam kelas ketika siswa kita menghadapi masalah pada temannya maupun pada kita, yaitu posisi teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajar. Biasanya ini lebih dekat, lebih akrab, lebih ramah
dan juga kadang memberikan senyuman kepada jadi untuk datanya dia memanggil saksi dari teman-temannya tadi untuk memperhitungkan kesalahan si siswa tadi. Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kita yang terbaik sebagai seorang guru dalam mengatasi perilaku siswa kita yang melakukan masalah di kelas ataupun di sekolah, yaitu posisi manajer. Di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya dia tidak menghukum, tidak memberikan rasa bersalah, tapi dia lebih ke menyelesaikan masalah karena sebagai manajer mengambil yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, tapi tersirat ataupun tertulis tersurat, baik lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini akan membuat kelas kita menjadi lebih baik karena kita sudah menyepakati guru dan siswa ataupun guru dan siswa di lingkungan sekolah untuk membuat keyakinan kelas. Itu dia ada pembentukannya. Yang pertama, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih terinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dia tidak ada kata jangan biasanya. Contoh anak jangan lari, berjalanlah dengan baik. Nah, jadi tidak ada kata jangan digunakan. Itu menggunakan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti di sini memang guru dan siswa akan bersama-sama dalam menentukan keyakinan kelas. Jadi kita juga tidak bisa menghentikan pendapat dari siswa. Kita terima saja dulu bentuk-bentuk keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Kemudian secara kesepakatan bersama kita ambillah dia mana yang lebih terperinci atau yang lebih konkret sesuai dengan lingkungan kita. Ini dia. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Nah, ini tadi. Jadi yang kedua, mencatat. Itu nanti ada kayak catatannya atau sticky notes, bisa dituliskan buat yang kelas tinggi sudah bisa menulis ya. Buat kelas rendah memang harus gurunya langsung. Yang ketiga, disusunlah keyakinan kelas itu dengan bahasa yang positif. Nah, itu tadi. Contoh tadi negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi untuk kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita membuang kata-kata yang negatif. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Mana yang lebih pas kira-kira? Itu biasanya paling banyak berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Setelah itu dibuat, setelah ditinjau ulang, nah, ditandatangani yang setelah selesai dipilih tadi yang ada 7 tadi, ditandatangani oleh seluruh warga kelas ataupun guru, si guru tadi. Selanjutnya hasil tadi dari keyakinan kelas bisa ditempel di dinding kelas ini, nanti bisa ditempel. Jadi nanti kalau ada tamu kita yang datang bisa dilihat bahwa sekolah kita sudah memiliki keyakinan kelas. Berarti sekolah kita juga sudah memiliki yang namanya guru penggerak. Karena guru penggerak lah kita bisa membentuk yang namanya keyakinan kelas. Karena selama ini nggak ada kita pelajari ya. Nah ini dia contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini keyakinan kelas 7, SMP berarti ini ya. Nah, dulu kita di SD berarti kelas 1 dan kelas 5 saja, ini contoh-contohnya. Next. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini sama juga dalam menyelesaikan masalah siswa. Ada 3 poin penyelesaiannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas artinya kita mengubah sikap sesuai gagal tadi menjadi orang yang sukses. Contoh kita mengucapkan, contoh lah misalnya si anak didik tidak memakai topi di hari Senin. Jadi kita tidak langsung, mana topi mau buat? Yang topi yang bawa, nah jadi dia lebih ke kita salah tanyakan dulu. Nah, berbuat salah itu memang tidak apa-apa. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung merasa sedih duluan dia. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita lebih menstabilkan identitas dulu agar keadaan si anak bisa tenang. Jadi dia tenang suasana hatinya. Itu arti menstabilkan identitas. Yang kedua, dia validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi, memperbaiki bahwa apa yang dia perbuat itu adalah salah. Maksudnya di sini guru mencari tahu apa tujuan si anak berbuat demikian. Contoh misalnya kayak tadi, si siswa yang tidak memakai topi pada saat upacara. Dia katanya misalnya, Bu, topiku hilang di rumah, nggak tahu di mana dibuat ibu. Nah itu dia ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa penyelesaian terakhir untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi di sini ketika identitas dan ketika yang pertama tadi, ketika menstabilkan identitas dan validasi tindakannya sudah terlaksana dengan baik, maka kita laksanakan yang namanya keyakinan, menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang dia percaya. Ini seperti sama juga seperti keyakinan sekolah yang kita buat. Contoh misalnya keyakinan sekolah kita pada saat hari Senin selalu membentuk segitiga. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian kepada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk kasusnya itu inilah tadi aku ambil dari sekolah kita. Kita misalkan itu si Keisha, ini hanya pemisahan saja ya. Bu kelas 6 ya Bu, jangan dia bilang kayak gitu. Nah ini dia tidak memakai topi pada saat upacara, sudah untuk kedua kalinya juga. Jadi alasan dia katanya topinya hilang di rumah, mamanya nggak tahu dari mana diletakkan. Nah jadi untuk Senin yang berikutnya juga tidak dibawa dia karena belum dibeli atau gantinya. Terima kasih. Demikianlah untuk persentase dari sosialisasi budaya positif. Untuk penerapannya tadi, ini harus saya terapkan membentuk keyakinan kelas. Berhubung kelas 1, inilah saya terapkan di dalam kelas 1. Jadi dia ada dua poster saya buat. Yang poster yang kiri, yang putih ini adalah untuk poster dari semua keyakinan kelas yang ada. Dari ide siswa itu tadi ditempel pakai sticky note nanti ya seperti ini. Sticky note nanti ditempel. Jadi berhubung saya guru kelas 1, jadi saya harus menulis sendiri keyakinan diri. Setelah itu saya bagikan, baru mereka menempel masing-masing di depan. Cepat saja dulu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Nah ini dia. Itu si anak yang nempel. Iya, cara tadi menempel sesuai judul yang sudah dibagikan. Jadi memang karena kemudian kita sesuai ilmiah saja dan seterusnya. Jadi di sini memang gurunya ada kerepotan karena harus menulisnya kembali. Ini ada kira-kira 3, 5, nah ada 9 itu saya kan gurunya juga kan ada 9 di kembali di poster yang sebelah kiri yang kuning ini. Nah, itulah hasilnya. Setelah itu bentuk yang namanya keyakinan
Iya, Anda belum tahu ya. Berarti tajuk kami. Jadi ada ini. Sesuai nama abjadnya. Nah, yang ini pun kadang Mengapa beda bu? Niat saat. Biarlah ya. Biarlah. belum paham tentang ini. Itu yang kecil itu kan kosong, yang kecil itu. Tadi siapa kalau? Nah, itu dia lagi. Kamu nggak disuruh-suruh. Sampai nengokin dia. Apa lagi bikinnya? Huruf ayatnya ini begini. Iya. Apa lagi bikin? Nggak nampak bukan? Paling rendah lah dia. Sampai ujung juga. Ipeng. Bikin dulu. Apa yang dikasih? Dia Pak. Apa yang ibunya dia. Oke, itu nama Bapak Ibu saya rasa. Nah, jadi di sini setelah itu kami sebutkanlah kembali tema sosialisasi budaya positif yang bisa saya sampaikan untuk lingkungan kelas saya ataupun lingkungan sekolah kita SDN 0978 Gajah. Buat waktu dan kerjasamanya buat Bapak Ibu guru dan juga ibu kepala sekolah saya ucapkan terima kasih. Oh. Disahkan dulu, Bang. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Iya tadi di mana tadi dia ada di situ? Buat Pak Siahat. Kan ini yang mau tanya. Ini kan untuk di sekolah apa di rumah? Oh, Kebutuhan bertani. iya. Itu yang di mana itu kira-kira Pak? Ada Budaya tadi. positif ini. Ini kebutuhan bertani. Ada tadi di situ. Makanya nyata Nah kan. itu. Ada di situ makanan. Nah itu kesehatan, nah itu Ini kesehatan. tadi materinya itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memang ada di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat juga Pak. Iya. Jadi untuk budaya positif ini juga bisa kita terapkan baik di lingkungan kelas, lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah juga. Di rumah pun bisa juga kita buat tadi yang namanya keyakinan tadi. Kita gantilah namanya jadi menjadi keyakinan rumah. Jadi itu memang lebih bagus lagi. Artinya dia lebih mendisiplinkan si anak tadi, si anak kita tadi. Jadi kalau memang udah ada, iya, aturan-aturan tadi itu Bapak Ibu. Oke lah, makasih. Ada mengenai tadi mengenai hukuman itu. Hukuman lima, oh itu untuk yang segi restitusi ya. Yang kedua. Hukuman. Ini kan tadi bilang Yang masalah. posisi kontrol restitusi Yang kedua. yang merasa bersalah. Enggak yang kedua tadi. Hukuman. Hukuman tadi. Ada hukuman juga. Hukuman tadi yang kedua itu ada 5. Awal nomor 2 itu nomor 5. Yang nomor 2. Tadi ID. Ini. Hukuman tadi. Oh, dari kata disiplin ini. Ada hukuman tadi. Hukuman tadi. Oh ini segi restitusi. Ada tulisan hukum. Kita sebagai guru dalam mengatasi masalah Ini siswa. yang mau tanya intinya. Iya. Kan udah buat kesepakatan tadi kita kan. Jadi misalnya adalah nanti anak tadi melanggar kesepakatan tadi apa kira-kira hukuman yang tepat untuk mereka. Kan kadang-kadang kita nggak boleh langsung menyinggung pribadinya. Jadi kira-kira apa hukuman yang tepat untuk supaya anak tadi tidak mengulangi kesalahan yang sama kedua kali maupun ketiga kali. Nah, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi untuk di kelas itu memang sudah ditiadakan. Kita tiadakan yang namanya hukuman. Ini tidak perlu kita gunakan dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi dia lebih ke yang tadi. Jadi kita biarkan aja si anak Bukan dibiarkan, tetap kita panggil
dan kita perbaiki kesalahannya dengan restitusi tadi, segitiga restitusi. Tindakannya atau Ini tadi Pak, segitiga restitusi yang pertama itu tadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, nah, memang melakukan kesalahan itu memang wajar, tapi bukan berarti terus melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita validasi tindakannya. Kenapa kamu melakukan ini lagi, melakukan kesalahan ini? Kita sudah terakhirnya gitu, menanyakan keyakinan. Kita sudah membentuk keyakinan kelas kita. Kenapa kamu melanggarnya? Jadi kan sudah ada nilai-nilainya tadi yang sudah kita percaya. Nah, jadi mungkin saya sadar, oh iya ya, aku salah. Kamu udah sepakat buat keyakinan kelas. Berarti kan nggak boleh dilanggar lagi. Nah, itu juga dia Pak. Jadi memang tidak ada yang namanya hukuman. Misalnya dulu apa permasalahan apa sebabnya dia membuat Masalah itu. masalah itu. Pokoknya contohnya terlambat datang. Tanya dulu apa alasannya kenapa dia terlambat datang. Contoh dari permasalahan Pak Pasaribu. Itu tadi mengenai katanya sudah dibuat keyakinan kelas. Contohlah dulu Pak Pasaribu, kira-kira apa satu contoh keyakinan kelas yang Bapak buat misalnya? Contohlah misalnya menjaga kebersihan kelas misalnya mungkin ya, atau menyapu apa ya? Membersihkan kelas. Apa? Ya, melaksanakan piket kelas. Nah, mungkin ada siswa kita yang tidak melaksanakan piket kelas, mungkin kan? Nah, jadi itu tetap tadi kita panggil, nggak langsung kita hukum, kita bahkan bukan kita hukum juga. Kita selesaikan masalahnya. Disitulah sikap kita sebagai pemantau tadi, manajer. Nah, itu menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya kayak harus meyakinkan anak siswa tadi supaya tetaplah dia melaksanakan kebersihan tadi. Iya. Tapi nggak berarti kita Nggak ada tindakan ada meyakinkan dia. mereka gitu. Nah, kita yakinkan bahwa itu memang harus dilaksanakan dia. Ya, lebih meyakinkan dia Bapak. Seribu. Oke, buat teman yang lain, Bapak Ibu dulu, ada lagi kira-kira yang masih menjangkau di hati? Itu benar begini. Iya. Buat insan sebelum ya. Bisa kita selesaikan di sini Bapak Ibu, tidak masalah. Dan mungkin juga buat Bapak Ibu bisa juga diterapkan nanti di kelasnya masing-masing. Tempel nanti, nah, jadi ada perbaikan dia. Ya, Bapak Ibu, Kalau di sini kalau kita akan ngomong komul, iya, kita selesaikan dulu langsung kita selesaikan di sekolah Pak. tapi kalau mata kali baru Maka kalian baru dia. Itu yang mengenai kesepakatan tadi lah. Kalau misalnya 17 atau memang segitu, memang 5. Tadi kan Kali 8. maksimalnya 7 keyakinan kelas, paling banyak berarti 7. Karena biar bisa juga mudah diingat oleh si guru maupun si siswa. Jadi misalnya kayak contoh lagi bahas orang. Iya, kalau misalnya untuk gurunya lebih banyak, dipilihlah kira-kira mana poin yang lebih kena ke konkretnya, ke sehari-harinya. berarti keyakinan dari kita buat tadi sebenarnya apa-apa tugas itu sekolah lah itu. Iya, lebih kena ke sekolah lah katanya, ya lingkungan sekolah ya. Mengerjakan apa namanya tugas kebersihan, datang tidak terlambat, terus Belajar ya. saya kepada teman silakan kan. Kalau mata ada guru. Enggak begini, saya begini kan sinar laporan ada anak-anak bikin begini. Datang kenapa kita ini tidak boleh terlambat? Iya. Voting kira-kira gitu yang lebih cocok kemarin itu menurut saya gitu gimana? Itu sama aja kau membuat hukuman. Iya. Kan gini, kan ada sih manusia yang nggak suka mengenai ini. Jadi dia nggak setuju dengan yang dibuat kawannya gitu menurutku gimana? Kan ada nggak cocok dengan Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semua. Bapak dan Ibu yang berada di SDI dan untuk perjanjian masuk di tanggal 20, pada hari ini akan ada pelaksanaan budaya positif dari teman kita, yaitu CGP Ibu Priyanti Cahaya, yang mana beliau adalah peserta dari PBB angkatan ke-7. Pada saat ini Ibu Rianti akan melaksanakan budaya positif, yaitu modul 4, yaitu di SD 11 di Tanah Gol di Bangkuli ini. Jadi pada Ibu Rianti tetaplah laksanakan dengan baik apa yang dibuat di sekolah ini mengenai budaya positif, laksanakan kepada kawan-kawan apa yang budaya positif supaya kawan-kawan
dari maksud dari budaya positif tersebut. Jadi saya rasa untuk hari ini pelaksanaannya Bu Yanti juga pasti dibantu dengan teman-teman guru, jadi teman-teman guru ini teman-teman guru semuanya akan bersama apa yang dikerjakan Bu Yanti supaya dapat dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baik untuk kemajuan sekolah kita ini. Saya rasa hanya sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat diterapkan sekolah kita dengan baik. Saya akhiri dengan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan buat ibu kepala sekolah untuk sepatah dua katanya. Terima kasih juga buat rekan-rekan guru sekalian atas waktu yang sudah disempatkan untuk mensosialisasikan tugas budaya positif modul 14, yaitu aksi nyata di SDN 097820 Bajambi. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan itu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu ada 7 poin yang mau kita bahas di sini. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga